Nama saya yang sebelumnya, sebelum masuk Islam, Samuel. Dan setelah saya hijrah memeluk agama Islam, nama saya Ismail. Setelah masuk Islam dan setelah saya banyak belajar dari ustadz di sini, al-Islamu husnul khulqi. Jadi Islam itu akhlak yang baik. Jadi saya belajar banyak hal terkait tauhid, akidah, sirah nabawi. Dari sebelumnya saya belum hijrah memeluk agama Islam, ya hidupnya pengennya bebas, tanpa pikiran, tanpa beban, banyak emosional. Jadi setelah banyak belajar, sedikit saya ada berkurang dari tingkat kesabaran, sedikit agak ada penurunan. Saya banyak belajar selama kurang lebih sudah 5 bulan saya belajar di pondok Yayasan An-Naba Center sini, pesantren mualaf. Banyak hal-hal yang saya ambil hikmahnya. Saya menyesal kenapa tidak dari dulu saya mengenal agama Islam. Memotivasi saya masuk agama Islam sebenarnya awalnya ini saya terinspirasi dari debat-debat terkait Kristologi dan Islam, atau debat Islam dan Kristen di videonya Ustadz Nababan. Sering saya nonton beliau pada saat debat. Dari situ saya belajar menggali kitab saya yang sebelumnya. Saya tidak belajar kitab Islam, tapi saya menggali di mana sih letak ini kekeliruan kitab saya yang sebelumnya, agama saya sebelumnya. Saya pelajari ayat demi ayat. Di situ saya temukan beberapa ketidaksinkronan ataupun yang tidak sesuai dengan hati saya. Jadi saya mengambil kesimpulan, saya kontak Ustadz Nababan, saya kontak beliau, saya janjian datang ke pondok, ketemu, ngobrol-ngobrol. Hari berikutnya, beberapa minggu kemudian, saya datang ke sini lagi mengikuti pelajaran Kristologi dengan beliau. Setelah itu baru saya kembali ke rumah. Saya berpikir, saya berdoa sama Allah, minta dikasih kekuatan, dikasih hidayah, dikasih petunjuk, apakah jalan yang saya ambil ini nanti salah atau tidak. Setelah saya berpikir, saya kontak lagi beliau untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan hati nurani saya, tanpa dari orang lain. Tapi selain dari beliau, saya nonton videonya, ada seseorang juga yang mengajari saya tentang kebenaran, ya bagaimana Islam itu, bagaimana untuk mengenal Islam lebih jauh. Dari dulu saya semenjak merantau di Jakarta, saya pacaran beda keyakinan terus. Nah, kadang-kadang mereka, ya ada teman-teman kerja pun bilang, wah, masuk agama Islam aja, Islam itu agama yang paling benar. Saya sering bilang, kamu bayar saya pun berapa miliar, saya nggak akan masuk Islam. Saya bilang seperti itu. Kalau saya pacaran yang beda keyakinan, kamu ikut saya. Tapi saya tidak pernah menghiraukan itu. Tapi saya nggak tahu, dengan beriringnya waktu, berjalannya waktu, saya buka-buka YouTube, ketemu channelnya Ustadz Nababan ini, An-Naba TV. Mulai dari situ saya terinspirasi, nonton. Saya nggak tahu, ya mulai dari situ saya belajar kitab saya yang sebelumnya. Tapi di balik itu ada nih seseorang yang punya peran juga, yang mendorong saya untuk menggali, mempelajari kitab saya yang sebelumnya dan mengenal agama Islam, kebenaran agama Islam, bahwa Islam itu adalah
satu-satunya agama yang paling benar. Jadi ada seseorang ini, jadi seseorang ini yang dekat dengan saya, ini yang memberikan saya inspirasi, memberikan saya masukan, coba mempelajari, mengenal agama Islam. Dia menyarankan saya seperti itu, tapi saya pelajari kitab saya yang sebelumnya. Saya gali-gali terkait dengan di Injil, kisah para rasul itu, kisah para rasul 26 kalau tidak salah, di mana situ Rasul Paulus yang mengatakan bahwa Rasul Paulus sama Barnabas selama 1 tahun di Antioquia, disitulah disebut Kristen. Berarti kan sebelumnya itu kan tidak ada agama Kristen, berarti kan Rasul Paulus yang membentuk agama Kristen. Pikiran saya di situ, dan beberapa ayat yang tentang apa yang didapat dari Rasul Paulus, dapat apa hidayah dari Tuhan. Ini kata Rasul Paulus dijelaskan dalam Injil situ. Jadi ada dua ayat yang berbeda, tidak sinkron. Seharusnya kan sama dengan ayat yang sebelum dan ayat yang sesudah. Dan masih banyak lagi bicara terkait kalau kita berdoa itu, di kitab Perjanjian Lama pun dijelaskan kalau kita berdoa menghadap ke kiblat, itu dijelaskan juga saya sunat. Sedangkan Yesus pada saat dia datang, saya datang untuk menggenapi hukum Taurat, 1 iota pun saya tidak akan mengurangi. Menggenapi hukum Taurat 1 iota pun saya tidak akan mengurangi. Maksudnya itu 1 huruf saja dari ini kitab yang sebelumnya tidak akan dikurangi. Kenapa? Rasul Paulus sunat dihilangkan, ini babi dihalalkan, dan masih banyak lagi. Nah, ini ada beberapa. Jadi saya berpikir situ, saya belajar. Tapi di belakang ada seseorang itu yang paling berperan juga, yang memberikan semangat, dorongan ke saya. Inisialnya Sanas.